Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News International TV One News.com. China semakin serius dalam mengembangkan teknologi militernya dan melakukan latihan militer dengan negara-negara sekutu, terutama di tengah meningkatnya ancaman konflik regional. Pesawat nerawak CH-7 buatan China yang mampu terbang di ketinggian, berkecepatan tinggi, dan memiliki daya tahan lama telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya di sebuah bandara di barat laut China. Informasi lainnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi sinyal kompromi dengan menawarkan untuk mengakhiri ambisi negaranya bergabung dengan NATO. Langkah itu muncul dalam pembicaraan dengan utusan Amerika Serikat terkait peluang perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Selengkapnya hanya di One News International. Penembakan massal telah mengguncang pantai Bondi, Sydney, Australia pada Minggu 14 Desember 2025 malam waktu setempat. Insiden penembakan massal yang menyasar acara perayaan Hari Raya Hanukkah tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai hampir 30 orang lainnya. Hanukkah adalah festival cahaya Yahudi selama 8 hari yang memperingati pentasbihan kembali Bait Suci Yerusalem. Setelah kemenangan kaum Makabe atas penjajah Yunani Suriah. Komisaris Polisi New South Wales atau NSW, Mel Lanyon, mengonfirmasi penembakan tersebut telah ditetapkan sebagai peristiwa terorisme, mengingat target dan senjata yang digunakan oleh para pelaku. Mengutip ABC, penembakan terjadi sekitar pukul 18.45 waktu setempat di dekat Campbell Parade, area yang berdekatan dengan pantai Bondi. Saat kejadian, ratusan orang berkumpul untuk acara Chanukah by the Sea yang diselenggarakan oleh komunitas Chabad of Bondi. Lanyon merinci jumlah korban tewas mencapai 12 orang. Korban tewas tersebut termasuk 1 orang petugas polisi dan 1 dari 2 pelaku penembakan. Sementara itu, setidaknya 29 orang lainnya terluka dan dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sydney, termasuk beberapa di antaranya dalam kondisi kritis.
Oh mon gros oh. Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con de mettre l'alarme. Publik Australia ramai-ramai memuji seorang pria muslim yang disebut sebagai pahlawan usai aksinya melumpuhkan pelaku penembakan massal di pantai Le mec Bondi, est hyper Sydney. courageux. Pria bernama Ahmed Al-Ahmed itu berani melucuti senjata salah satu penyerang sendirian saat insiden yang menewaskan 16 orang terjadi. Dalam video yang viral di media sosial, Ahmed terlihat tidak membawa senjata ketika menghadapi pelaku yang menembaki warga sipil. Aksi cepat dan nekatnya dinilai berhasil menyelamatkan banyak nyawa di lokasi kejadian. Rekaman berdurasi sekitar 15 detik menunjukkan Ahmed awalnya bersembunyi di balik mobil sebelum mendekati penembak dari arah belakang. Ia kemudian mencengkeram leher pelaku, merebut senapan dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah itu Ahmed bahkan sempat mengarahkan kembali senjata tersebut ke arah pelaku penembakan. Diketahui Ahmed Al-Ahmed sehari-hari bekerja sebagai penjual buah dan tidak memiliki pengalaman menggunakan senjata api. Dalam aksinya itu Ahmed dilaporkan mengalami 2 luka tembak dan kini menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang pria bernama Mustafa yang mengaku sepupunya membenarkan kondisi Ahmed yang menyebutnya sebagai pahlawan sejati. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese turut memberikan pujian dan menyebut Ahmed sebagai sosok pahlawan. Sementara itu, pihak berwenang menyatakan penembakan massal saat perayaan Hanukkah tersebut sebagai aksi terorisme. Polisi mengungkapkan 2 pelaku terlibat dalam serangan itu, dengan 1 tewas dan 1 lainnya kritis, serta puluhan korban luka termasuk seorang anak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi sinyal kompromi dengan menawarkan untuk mengakhiri ambisi negaranya bergabung dengan NATO.
Langkah itu muncul dalam pembicaraan dengan utusan Amerika Serikat terkait peluang perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Zelensky menyatakan kesiapan Kiev untuk mundur dari keanggotaan NATO dengan imbalan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan mitra internasional lainnya. Tawaran tersebut memicu perdebatan di kalangan analis keamanan global mengenai dampak terhadap arah negosiasi. Sejumlah pengamat menilai konsesi itu tidak akan mengubah substansi perundingan dengan Moskow. Direktur Studi Pertahanan dan Kebijakan Luar Negeri Cato Institute Justin Logan menyebut langkah Zelensky tidak menggeser situasi secara signifikan. Menurut Logan, pernyataan itu lebih bertujuan menunjukkan sikap moderat Ukraina di meja perundingan. Ia juga menilai keanggotaan NATO bagi Ukraina sejak lama bukan opsi yang realistis. Pandangan serupa disampaikan Profesor Studi Strategis University of Florida, Andrew Mikta, yang menyebut isu NATO bagi Ukraina sudah tidak relevan. Meskipun begitu, Logan menilai jaminan keamanan tetap bisa diberikan tanpa keanggotaan NATO. Ia memperkirakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan melanjutkan pola dukungan lama, termasuk bantuan senjata dan sanksi terhadap Rusia. Di sisi lain, mantan penasihat kebijakan luar negeri Amerika Serikat Brad Bruen menilai konsesi Zelensky sebagai langkah besar demi perdamaian. Namun Bruen mempertanyakan apa imbalan nyata yang akan diterima Ukraina setelah melepaskan salah satu janji strategis terkuatnya. En estas circunstancias que Venezuela ha vivido estas 25 semanas de agresión, de terrorismo psicológico, de amenaza militar, de asalto pirata. Sekutu Regional Venezuela menyuarakan dukungan untuk pemerintah dalam sebuah pertemuan puncak pada hari Minggu 14 Desember, mengutuk penyitaan kapal tanker minyak oleh pemerintahan Trump pekan lalu. Penyitaan kapal tanker Skipper di lepas pantai Venezuela pada Rabu lalu 10 Desember menandai penangkapan kargo minyak Venezuela pertama oleh Amerika Serikat sejak sanksi Amerika Serikat diberlakukan pada tahun 2019.
Presiden Nicolas Maduro bertemu dengan beberapa pemimpin regional dalam pertemuan puncak virtual yang disiarkan televisi dari Blok Alba, sayap kiri yang terdiri dari negara-negara Karibia dan Amerika Latin. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyebut penyitaan kapal tanker oleh Amerika Serikat sebagai tindakan pembajakan yang keji. Wakil Presiden Nicaragua Daniel Ortega menambahkan bahwa Amerika Serikat adalah pencuri. Dampak penyitaan tersebut dapat menyebar ke seluruh wilayah dengan ekspor minyak Venezuela yang menurun tajam, dan Kuba yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan energi jaringannya berisiko kehilangan pasokan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Kamis 11 Desember bahwa Amerika Serikat akan segera memulai serangan untuk mencegat pengiriman narkotika yang menuju dari Venezuela ke Amerika Serikat melalui jalur darat. Trump telah berulang kali mengancam akan memulai serangan terhadap narkotika yang diselundupkan melalui jalur darat dalam beberapa pekan terakhir. Amerika Serikat juga bersiap untuk mencegat lebih banyak kapal yang mengangkut minyak Venezuela setelah penyitaan sebuah kapal tanker minggu ini. Seiring dengan peningkatan tekanan terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, menurut 6 sumber yang mengetahui masalah tersebut. Penyitaan tersebut merupakan pencegatan pertama terhadap kargo minyak atau kapal tanker dari Venezuela yang telah dikenai sanksi Amerika Serikat sejak 2019. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat melakukan peningkatan kekuatan militer skala besar di Karibia Selatan dan ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong penggulingan Maduro. Tindakan terbaru Amerika Serikat telah membuat pemilik kapal, operator, dan badan maritim yang terlibat dalam pengangkutan minyak mentah Venezuela waspada, dengan banyak yang mempertimbangkan kembali apakah akan berlayar dari perairan Venezuela dalam beberapa hari mendatang seperti yang direncanakan, kata sumber-sumber perkapalan. Intervensi langsung lebih lanjut oleh Amerika Serikat diperkirakan akan terjadi dalam beberapa minggu mendatang yang menargetkan kapal-kapal yang membawa minyak Venezuela, yang mungkin juga telah mengangkut minyak dari negara-negara lain yang menjadi sasaran sanksi Amerika Serikat, seperti Iran, menurut sumber-sumber yang mengetahui masalah ini dan menolak disebutkan namanya karena sensitivitas isu tersebut. Faith to faith. China semakin serius dalam mengembangkan teknologi militernya dan melakukan latihan militer dengan negara-negara sekutu, terutama di tengah meningkatnya ancaman konflik regional. Pesawat nirawak CH-7 buatan Cina yang mampu terbang di ketinggian tinggi, berkecepatan tinggi, dan memiliki daya tahan lama telah berhasil menyelesaikan penerbangan perdananya di sebuah bandara di barat laut Cina.
CH-7 tampil menonjol di pameran penerbangan dan antariksa internasional Cina ke-15 yang juga dikenal sebagai Airshow China pada tahun 2024. Mengadopsi konfigurasi aerodinamis sayap terbang dengan rasio aspek tinggi, CH-7 dapat membawa berbagai muatan misi berkinerja tinggi seperti sensor cahaya tampak dan inframerah. Dengan daya tahan lama, ketinggian terbang tinggi, kecepatan jelajah cepat, dan kemampuan misi yang kuat, pesawat ini memenuhi persyaratan pengamatan darat dan dukungan data tingkat tinggi dalam kondisi kompleks, menurut pengembangnya. Dilaporkan bahwa UAV tersebut selanjutnya akan menjalani pengujian lebih lanjut, termasuk pengujian kinerja penerbangan dan verifikasi fungsionalitas muatan. Sebelumnya, Pakistan dan China melakukan latihan kontraterorisme bersama yang disebut Warrior 9 untuk memperkuat kerjasama militer mereka. Duta Besar Cina untuk Pakistan Jiang Saidong serta Kepala Staf Umum Angkatan Darat Pakistan menghadiri upacara hari kunjungan pada hari Kamis 11 Desember. Tujuan latihan ini adalah untuk meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerjasama militer. Sebuah pernyataan dari sayap hubungan masyarakat antar layanan Angkatan Darat mengatakan latihan tersebut mencerminkan kolaborasi pertahanan yang kuat antara Pakistan dan China. Dan menegaskan kembali komitmen kedua angkatan bersenjata untuk bekerja sama demi perdamaian dan stabilitas. Militer Cina dan Rusia juga melakukan patroli udara strategis bersama di wilayah udara terkait di atas Laut Cina Timur dan bagian barat Samudra Pasifik pada hari Selasa, sesuai dengan rencana kerjasama tahunan antara kedua pihak. Ini adalah patroli udara strategis bersama ke-10 yang diselenggarakan oleh kedua militer sejak tahun 2019. Bangkok melaporkan 4 tentara Thailand tewas akibat serangan pasukan Kamboja pada Sabtu lalu. Insiden ini terjadi setelah Perdana Menteri Thailand membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait kesepakatan gencatan senjata. Bentrok bersenjata antara Thailand dan Kamboja telah berlangsung beberapa hari dan memicu eskalasi kekerasan di wilayah perbatasan. Konflik ini berakar dari sengketa batas wilayah sepanjang sekitar 800 km yang belum tuntas sejak era kolonial.
Akibat pertempuran tersebut, sekitar 1,5 juta warga terpaksa mengungsi di kedua sisi perbatasan. Sepanjang pekan ini, total korban tewas dilaporkan mencapai sedikitnya 24 orang. Pemerintah Thailand menegaskan belum ada kesepakatan resmi terkait gencatan senjata dengan Kamboja. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyatakan Donald Trump tidak meminta penghentian tembakan dalam percakapan telepon mereka. Anutin menegaskan pembahasan soal gencatan senjata tidak pernah dilakukan secara langsung. Thailand juga menyatakan kepercayaan terhadap Kamboja menurun setelah sejumlah tentara terluka akibat ranjau darat. Warga pengungsi di Thailand mengaku ragu upaya perdamaian kali ini akan benar-benar menghentikan konflik. Di sisi lain, pengungsi Kamboja menyatakan kesedihan karena pertempuran masih berlanjut meski ada intervensi internasional. Sementara itu, Thailand dan Kamboja saling menuduh telah melakukan serangan yang menyebabkan korban sipil. Odessa merupakan salah satu kota wisata terpenting di Ukraina yang terletak di pesisir Laut Hitam, terkenal sebagai permata Laut Hitam, berkat arsitekturnya yang unik, budaya yang hidup, serta perannya sebagai pelabuhan strategis. Namun perang dengan Rusia telah mengubah kota tersebut menjadi gelap gulita. Kota pelabuhan Odessa di selatan Ukraina dan wilayah sekitarnya mengalami pemadaman listrik besar-besaran pada hari Sabtu. Setelah serangan besar-besaran Rusia semalam terhadap jaringan listrik yang menyebabkan lebih dari 1 juta rumah tangga tanpa aliran listrik.
Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah menyerang Ukraina dengan lebih dari 450 drone dan 30 rudal. Perdana Menteri Yulia Sviridenko mengatakan itu adalah salah satu serangan terbesar dalam perang terhadap Odessa, di mana pasokan listrik dan air telah terputus. Ia mengatakan pasokan air non-minum sedang dibawa ke beberapa daerah di kota tersebut. Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko mengatakan lebih dari 1 juta rumah tangga di seluruh Ukraina telah kehilangan aliran listrik dan 5 orang terluka akibat serangan tersebut. Operator jaringan listrik Ukraina mengatakan sejumlah besar rumah tangga tanpa aliran listrik di wilayah selatan Odessa dan Mykolaiv. Dan bahwa bagian wilayah garis depan Kherson yang dikuasai Ukraina sama sekali tanpa aliran listrik. Moskow secara rutin membombardir sistem energi Ukraina sejak invasi tahun 2022, menyebabkan pemadaman listrik berjam-jam setiap hari di seluruh negeri. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah melakukan serangan terhadap fasilitas energi dan industri militer Ukraina. Warga Odessa mengantri untuk mendapatkan air, mengisi botol dari tangki air setelah serangan tersebut memutus aliran listrik di sebagian kota. Berbicara tentang perundingan perdamaian yang sedang berlangsung, warga mengatakan Ukraina seharusnya tidak menyetujui tuntutan Rusia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 7:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.